Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Alsamira Ponsel. Kali ini saya ingin berbagi cara ya untuk membuat solder dengan TIP C210 atau mata solder T210 ya, yang menggunakan daya arus DC atau USB charger 5 volt. Alat yang dibutuhkan adalah kerasin kabel, solder mata soldernya sendiri ya, tipe C210 Sunshine ya, terus dioda 1 ampere atau 1N4001 sampai 4007, resistor 1K dengan kode warna coklat hitam merah ya, coklat hitam merah ya, dua unit. Bekas kabel USB cas, bekas aja ya, yang ujungnya dipotong ya, ujungnya dipotong. Yang digunakan adalah kepalanya ini. Baut kecil, baut HP ya, baut casing HP, dan spidol yang kecil ya. Ini udah saya coak nih di sini. Nah, ini sudah dikeluarkan isinya. Nanti untuk tempat soldernya ya, kabel secukupnya. Nah, kerasnya nanti dipatahkan seperti ini, ada dua, nanti bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, kita patah terus disolder di ujungnya ini sebagai terminal dari mata soldernya ya. Oke, langsung aja kita rakit, kita singkirkan dulu. Pertama kita akan merakit untuk rakitan dioda dan resistor ya. Nah, untuk resistornya 2 unit resistor kita gabungkan seperti ini. Kutub-kutubnya bebas, terbalik nggak masalah untuk resistor. Dan untuk diodanya yang kita gabungkan resistor dengan resistor adalah yang ada warna putihnya ya di ujung ini ya. Dengan resistor seperti ini. Oke, langsung kita gabungkan saja. Gambarnya seperti di skema gambar di bawah ini ya. Bagi yang paham skema mungkin lebih mudah, tapi yang bagi tidak ikuti cara di sini. Saya di depan kamera persis jadi susah nyoldernya. Nah, seperti ini ya. Nah, kutub yang terhubung dengan resistor ini dan kutub putih ini nanti akan disambungkan lagi ke kutub solder. Kutub soldernya bebas, nggak ada min atau negatif. Jadi salah satu intinya yang menuju ke dioda putih ini ya. Nah, sedangkan yang resistor yang ini kutub min dari kabel USB. Nah, itu nanti kabel USB-nya kalian ukur dulu posisi minnya yang di mana, tidak boleh terbalik ya. Dan yang ini dioda ini adalah kutub positif dari USB. Oke. Yang ini kutub dari solder yang plus, yang minnya dari solder nyambung bersama dengan yang dari USB min ya. Perhatikan ya, digabungan seperti ini ya gitu. Oke, kita buat dulu. Di terminal ini salah satunya adalah plus. Nah, nyambungnya adalah ke dioda yang warna putih. Kita sambungkan dulu ya biar lebih mudah. Ikuti saja gambarnya karena saya juga bicaranya masih belepotan ya kan. Kenapa kita menggunakan resistor dan dioda? Ini adalah untuk mengurangi voltase yang ada di USB. USB kan di USB di charger ya. Charger 5 volt, kurangnya 5 volt ya. Yang dibutuhkan untuk solder ini hanya 4 volt. Nah, bila sebenarnya bisa langsungkan ke kabel cas, tapi nanti dia akan panas sekali, dia sampai merah membara ininya nih, solder tipnya, dan akan cepat rusak. Kalau menggunakan dioda dan resistor ini dia akan keluar
sekitar 4 volt lebih sedikit lah tadi saya ukur. Oke. Yang satu di sini yang di dioda putih, yang satu lagi min sebagai min di resistor ya, baik menuju USB ataupun maupun solder. Yang min tuh digabungkan ya, USB min dan kutub solder min negatif juga harus digabungkan. Maaf masih belepotan ngomongnya. Nah, langsung saja biar enak. Gini, nah gini, set. Nah, nanti posisinya nanti seperti ini guys, di dalam sininya ya. Kita masukkan seperti ini, ya kan. Nah gini, ini jangan sampai terhubung ya guys, nanti short tidak mau panas dia kalau short. Nah yang kedua begini, disambungkan seperti ini, seperti itu. Oke, paham kan? Kita singkirkan dulu, kita rakit dulu. Nah setelah itu kita menuju ke spidolnya ini. Kita masukkan kabel yang dari USB, bekas USB ya. Kita pastikan dulu min negatif dan positifnya sebelah mana. Kita keluarkan dari spidol. Kita ukur dengan menggunakan multimeter. Kita masukkan, jangan lupa kutub ini dimasukkan ke batok cas ya, agar ada daya yang masuk. Kita ukur dengan menggunakan multitester. Mana negatif dan positifnya akan ketahuan. Jika salah, dia akan menuju ke kebalikannya. Kita perhatikan ya. Nah, ini berarti kebalik ya. Berarti yang positif adalah yang ini. Nah, ini yang merah kita balik. Set. Nah, berarti ketemu ya, yang positif adalah yang ini. Kita pastikan dulu. Kita beri tanda. Saya nggak punya spidol, saya cuak saja di sini. Nah, ini yang positif ya. Jadi biar tidak salah nanti. Karena yang positif ini akan menuju ke dioda, dan yang negatif adalah menuju ke resistor. Oke. Nah, ini sudah tersambung ya. Yang positif ke dioda, positif ke sini, dan yang negatif ke sini nanti. Kita pisahkan dulu agar tidak short menggunakan selotip. Saya siapkan dulu selotipnya di balik layar ya, karena kalau di situ semua enggak berantakan tentunya. Nah, selotip agar tidak short saudara-saudara. Nah seperti ini, kita buat seperti ini saja, kecil saja lah, karena nanti di situnya tidak muat, di tempat apa namanya, kecil saja. Ini strom DC ya, jadi kalau misalnya dia short, solder tidak akan panas, nggak akan mengakibatkan kebakar ya. Beda lagi kalau strom AC yang tegangannya besar, ini tegangannya kecil. Ketutup lagi ininya, yang resistornya belum ke solder. Bentar. Ini juga selasinya nempelnya bagus dia. Nah kita kelihatan sedikit saja. Oke, yang positif menuju dioda ya, yang kita sudah tandakan tadi. Nah ini kita sudah tandakan ya, ini ke dioda. Dan yang negatif adalah ke resistor.
sebenarnya langsung aja ke solder tip bisa, dari kabel cas ke solder tip tanpa harus memperhatikan min dan plus. Cuman kalau jika langsung dia panasnya berlebihan. Nah, jika sudah, kita beri solatip lagi agar tidak short. Kecil aja, nggak usah tebel-tebel, karena nanti masukin itu susah. Kita gabungkan, nah seperti ini. Nanti diodanya akan panas ya, terasa hangat-hangat kuku di dalam. Nah, kita masukkan seperti ini. Ini gunanya ini ya, sebagai konektor ya dia ya, sebagai konektor. Nah, untuk nguncinya jangan kenceng-kenceng ya, karena saya berapa kali pecah ini konektor ininya, jadi sebatas bisa masuk di sini saja ya, di apa namanya, di mata tip soldernya. Nah, ini yang ini untuk yang di atas. Kita kendorkan dulu sampai dia masuk ya, benar-benar masuk. Sebenarnya agak ribet menggunakan konektor ini, karena memang susah ya. Disolder langsung bisa sebenarnya, tapi kalau nanti misalnya dia mau diganti jadi bolak-balik nyolder, nggak perlu harus menggunakan apa namanya, crusty ini tadi. Lupa aku, saya belum saya kendorin tadi. Oh, ini dia coba. Nah, jika sudah masuk, kita kencangkan. Oke, diposisikan yang rapi ya. Untuk guna dari, nah, diposisikan seperti ini, karena ada tanda titik nih di sini nih, titik bukan titik sih, garis hitam. Nah, dipaskan saja, jadi itu zona panas tuh, menurut versi saya ya, karena saya lebih yakin seperti itu. Kita kencangkan dulu. Nah, ini, nah, ada zona hitam ya, tuh hitam di garis, kita paskan. Lalu ini gunanya, ini guna dari baut ini ada mengencangkan posisinya ya. Nah, jadi biar tidak oklik-oklik kata orang Jawa ya, hilang ya. Nah, seperti ini. Kencang ya. Nah, ini masih goyang, kita kencangkan dulu. Kita akan masukkan dikit. Nah, wah, pecah lagi dia, pecah lagi guys, dia pecah guys. Kita akan ganti untuk yang bawah itu, dia pecah lagi guys. Kabel minnya di sini pecah guys, kita ganti. Ya, aku bilang tadi seperti itu, jangan kencang-kencang karena bisa pecah. Kalau sudah pecah, susah untuk ini. Kita sudah ada gantinya guys. Nah, kita solder dulu. Biasa guys, kalau merakit itu nggak cukup sekali, 2 kali guys, karena ini bahannya bahan rakitan bukan pabrikan. Oke, tipis aja, tipis, dikurangin lagi.
Posisi kabel yang merah tadi kita solder kembali. Oke. Kita posisikan lagi. Wah, masih panas di situnya, guys. Masih panas. Kita menggunakan tang saja. Masih panas, guys. Nah, seperti ini, guys. Agak ribet ya, karena jadi berantakan kabelnya di sini-sini. Kita masukkan kembali, guys. Kita coba dulu, kita masukkan dia. Jika mau disolder langsung silakan, karena ini hanya untuk apa namanya, biar memudahkan nanti. Padahal ya lebih susah sih sebenarnya. Cuman biar nggak kena solder aja gitu. Nah, kita buat lagi, kencangkan. Nah, jangan kencang-kencang, dipecah lagi tadi. Dah. Oke, kita tes ya. Kita tes. Hanya beberapa menit nanti panas ya, guys. Ini sudah jadi. Kita masukkan ke ini ya. Di sini ada tegangannya nanti. Nah, itu naik ya. Ampernya naik. Jadi satu-satu. Beberapa detik doang panas nih tadi. Nah, di sini. Perhatikan, guys. Belum panas, benar. Nah, kelihatan, guys. Sudah panas ya. Tuh, kayak kanahan. Mudah kan, guys? Oke. Seperti pulpen, enak. Dan nyolder seperti ini saja. Nah, kita rapikan dulu, guys. Nah, jadi berantakan semua ya, guys ya. Sebenarnya tanpa menggunakan resistor dan dioda tadi nggak masalah, guys. Cuman panasnya nanti di sini bisa sampai merah menyala ya di mata soldernya ini. Nah, rangkaiannya seperti ini ya, tuh. Ini dioda, ini yang hitam ini warna putih ya, disambung ke resistor yang dua digabungan tadi. Yang ini sebagai ketup positif dari solder, yang ini USB min dan kutub min dari solder ya kan, yang ini kutub USB plus. Jadi kutub solder yang min dan USB min itu digabungkan. Lihat, yang kutub positif solder di posisi dioda dan resistor ya, berarti ya paling gampang di dioda plus ini aja ya. Posisi kan di dioda plus, USB plusnya di dioda yang hitam, USB minnya di resistor, dan USB min juga ini digunakan untuk kutub negatif dari solder, gitu saja. Diperhatikan ya, ini bahan-bahannya ini semuanya ada di Shopee, namanya sama semua, nanti bisa digunakan. Ini kelasnya hanya digunakan sebagai konektor ya. TIP-nya ini sekitar harganya antara 75 sampai 80 ya di Shopee, tergantung mereknya. Kalau saya menggunakan Sunshine. Tipenya T210 atau C210 ya, dioda ampere 1 ampere, mau 2 ampere silahkan coba saja, karena saya menggunakan 1 ampere. Di bodinya tertulis 1N4001 4007. Nah, ini nanti kalau sudah selesai diisolasi biar lebih enak gitu ya.
enak ini nanti kita rapikan. Nah, seperti ini saja guys. Mau pakai solasi putih apa hitam, kalau bagus yang hitam ya, jadi nggak kelihatan kalau ini bolong. Saya nggak punya sih coy. Terus ini nanti disolasi lagi di sini biar nggak ketarik. Soalnya apa, kalau udah tarik putus nyambungnya susah lagi. Gitu guys. Ini sudah jadi ya, sudah rapi. Nah pucukannya itu nanti yang ini kalau tidak dipakai bisa ditutup menggunakan tutup spidol. Tlung, ini belum saya berani karena masih panas, masih terhubung ya, masih terhubung dengan daya. Bisa juga nanti kalau misalnya itu bisa menggunakan baterai guys, tapi alatnya lebih ada lagi, butuh baterai bekas laptop itu ya kan, terus menggunakan modul cas untuk sekaligus cas yang dengan IC 40 berapa 5 berapa saya lupa, itu di Shopee juga ada. Terus bahannya bukan ini sekarang, kalau misalnya menggunakan baterai ya, kita menggunakan pipa yang setengah ini tuh loh, jadi bisa dimasukkan baterai gitu ya. Untuk sekarang ini tutorialnya untuk ini, untuk yang di model pena saja ya, lebih enak cing di sini. Nah tuh di sini nggak panas guys, hanya hangat kuku. Hangat kuku, panas juga sih guys. Maaf bercanda ya guys, panas guys itu guys, panas, tapi untuk itu tidak meleleh guys, tuh guys. Tuh guys, tidak meleleh ya guys, tuh tidak meleleh guys. Coba nih guys, tuh masih panas guys. Oke, terima kasih ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mas Samira Ponsel. Kalau berkenan di subscribe dan di share, dan minta jempolnya. Kalau tidak berkenan ya mohon doanya agar kita sama-sama sukses. Terima kasih.